Amma ba'du. Para alim, para kiai kang kawula hormati, para alumni segenap pimpinan pondok pesantren yang tersebar sebagai alumni Al-Munawwar, wabil khusus ayahanda Dr. Kiai Haji Muslim Sanusi, wabil khusus Abuya Kiai Syekh Kiai Haji Acep Nur Mubarak, Ananda Kiai Uceng, Kiai Ucep, Kiai si bungsu Teh Arif Irfan, mohon maaf. Mudah-mudahan putra mahkota ini satu ketika kembali menebar cahaya almarhum. Karena ketika engkau tidak mampu menjadi besi, karena besi mudah dipatahkan, maka berubahlah menjadi air. Sebab air mengalir ke tempat-tempat yang tidak bisa dihadang oleh apapun. Dan ketika air masih bisa dibendung, maka berubahlah menjadi udara. Karena udara adalah sebuah frekuensi yang bisa menghantarkan resonansi getaran. Dan ketika udara disadap, berubahlah menjadi cahaya. Insya Allah. Bayangkan cahaya. Pohon di tempat yang gelap, di tempat teduh, di tempat yang redup, dia akan memanjang ke arah cahaya bersinar. Upami orang nyimpen pot aya tatangkalan. Di potnya di pelakan naon we kitu sanes. Kamu aya nama aya kembang janda bolong. Simpen dina bumi anu rada ieu. Da eta teh manjangana ke tempat yang diterpa oleh cahaya. Diterpa oleh, setiap setahun 2 kali ada migrasi burung dari benua Eropa ke benua-benua yang lain. Kenapa burung bisa bergeser migrasi puluhan juta ekor? Karena mereka tahu bagaimana mencari cahaya kehidupan. Kalau burung saja tahu melayani cahaya, kalau pohon saja tahu dan mengerti betapa butuh kepada cahaya, bagaimana dengan engkau manusia? Kalau engkau tidak membutuhkan cahaya, maka hidupmu akan dipenuhi oleh gelap gulita, dan di dalam gelap engkau tidak bisa membedakan mana saudaramu, mana kawanmu, mana ikhwanmu, mana lawanmu, mana yang akan menjatuhkanmu. Karena dalam kegelapan ulang teu bisa ngabedakeun mana benar, mana salah. Laras? Takbir, Allahu Akbar. Kayak teu acan. Saur pun lancek mah di Karawang almarhum Mama Obay aya ngaji teh kudu tartib cenah kitu tah. Gigi hiji, 2, 3, 4. Nah, sebelum saya lanjut, saya tidak mau ceramah, saya hanya mau kita mengistreni keluarga yang baru pulang beberapa bulan dari Yaman. Anak-anak beliau ada Kang Enceng, ada Kang Encep, kita istrenan, kita tauqidan, nanti di akhir kita mahalul qiyam. Insya Allah. Kita doakan karena kehilangan ulama tidak bisa digantikan oleh apapun. Dia bagaikan bangunan yang retak, dan keretakan itu tidak bisa ditambal oleh apapun. Karena ulama. Tapi saya ingin mengajak Anda semua bergembira dulu, senang dulu, membuat kabungah-kabungah, yafroh, membuat farah sesuatu yang berbahagia. Dan malam ini saya ingin mengajak Anda semua bergembira dengan melupakan sesuatu yang membuat mumet cara berpikir kita. Sebab masalah terbesar menghadapi zaman bukan terletak pada siapa yang salah, bukan terletak pada kebijakan pemerintah yang salah-salah, bukan terletak pada kebijakan pemimpin-pemimpin yang tidak tahu sasaran dan ketepatan sasaran, tetapi persoalan besar terletak dari cara berpikir kita menyikapi sesuatu. Maka marilah kita menabung ruang kegembiraan di dalam hati kita. Insya Allah. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim yang kencang. Sayang orang pintar nggak mau ngaji,
omong demokrasi pidato berapi-api, ternyata karena menginginkan kursi sementara rakyat kerepotan cari nasi. Saleh wa salim iman ala mada, saleh wa salim iman ala mada, santri ngaji, tugas santri ngaji, hikmat sama guru, tak sama kiai, sama guru, adik sama kiai, kurang kamu jadi sang kiai. Saleh wa salim ala mada, saleh wa salim yang kencang wal ali wal biman qarrahada wal Sebelum lanjut, saya mau tanya, santri mana santri? Santri Al-Munawwarah mana? Cung tangannya. Nanti kalau Pak Haji tanya, kamu mesantren di mana? Jawabnya apa? Anak-anak, kamu mesantren di mana? Ulah bari cale nggak jawab. Nanti kalau ketemu orang di jalan, kamu mesantren di mana? Al-Munawwarah. Anu bangunan kagencet ku imah. Nggak boleh begitu. Santri mesti tapak dengan tatapan yang penuh kepercayaan. Kamu kalau ditanya, kamu pesantren di mana? Kamu belajar di mana? Kamu mondok di mana? Al-Munawwarah, Al-Munawwarah. Yes. Kan sudah punya katanya maresnya. Al-Munawwarah gimana kan? Jayalah. Sok, nggak apa-apa kan? Sarang. Jayalah. Jayalah. Al-Munawwarah jayalah. Ngan sakitu? Oh ada. Ya nanti dihafalkan. Begini loh, saya ingin mengatakan begini. Sekarang ini fenomenanya anak santri nggak pede ketemu siapapun. Ketika ditanya, kamu belajar di mana? Nang pondok. Lo pondoknya apa? Pondok Budugan. Lo piye? Ini apa ini? Sampean itu belajar ilmu yang sangat penting. Sampean itu di pondok digodok ilmu-ilmu syariat yang tidak diperoleh di tempat-tempat lain. Betul? Maka jawabanmu mesti menunjukkan bahwa kalian ada sakopah yang hak, toipah yang hak. Tulam. Tidak boleh santri ditanya, di mana Jang Mas? Tidak boleh. Loh iya, meskipun badan kamu krempeng, Pak Jokowi krempeng saja pede. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan Pak Jokowi tambah gemuk badannya. Maka santri harus pede. Siapa tahu kalian nanti besok jadi ketua MUI seperti Kang Mang. Siapa tahu kalian besok jadi anggota DPR, amin. Siapa tahu kalian besok punya lembaga pendidikan yang besar, amin. Ya Rabbal. Saya kenal alumni Al-Munawwarah karena saya pernah di sini meskipun sebentar. Kiai AF itu Dawaul Munawwar dulu pakai motor butut kemana-mana. Sekarang beliau punya pondok, punya sekolah. Mregede soho. Mampu beliau bikin lembaga. Padahal beliau cetakan Al-Munawwarah. Maka sikap itu yang harus dimiliki oleh santri sekarang. Enggak boleh pelaya-peleye. Enggak boleh tidak pede.
Karena ada ilmu yang tidak dipelajari oleh sekolah-sekolah, yakni ilmu dunia. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya saya ingin mengatakan begini, tolong diperhatikan oleh santri. Orang-orang besar ini sudah sibuk dengan agendanya sendiri karena mereka sudah buat agenda sendiri. Awas, bareng santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelema gede. Geus boga buku agenda sorangan. Dina agendana. Eueuh agenda urang. Moal ngasupkeun urang. Sabab kitu. Ulah gumantung. Karena agenda jelema gede. Setiap kita harus punya agenda sendiri, membuat rencana sendiri, dan dijalankan oleh sendiri. Awas. Jadi hari ini orang sibuk dengan kepentingan masing-masing. Sedang sibuk dengan kepentingan. Lah, orang kecil tidak mungkin masuk agenda. Saya tidak mau bedah ngaji kayak guru saya Kiai JJ karena nggak mampu ilmu saya. Kalau beliau kan kelasnya kelas dokter umum, Bantar Gedang itu dokter spesialis. Saya ini mantan kelasnya. Maka jangan aku dan lebih populer. Lo jangan ngere. Lo menteri mesti begitu. Karena menteri itu bisa dibawa ke rumah-rumah penduduk dan pasti pulangnya membawa berkat. Karena menteri. Lo kalau dokter itu tidak bisa. Tetapi sehebat-hebat dan semasyhur-masyhurnya menteri, jangan kamu di hadapan dokter umum. Karena dokter umum itu belajarnya fakultatif, fakultas kedokteran. Dan ada yang lebih dari dokter umum, dokter spesialis, itu Bantar Gedang. Ama Ruhiyat Bantar Gedang, ama Ishak Cintawana, ama Kudang itu poro dokter spesialis. Nah, sekarang ini generasi dokter umum banyak, tapi lebih banyak jumlah mantri. Sampai saya masih terkenal karena almarhum juga alumni Cintawana. Guru saya adalah sahabat beliau. Satu ketika almarhum Kiai Syekh Farid bin Muhammad Kiai Toha, seorang kiai yang luar biasa keilmuannya, sampai Mama Kudang memujinya lah rijal kita sekilas Syekh Farid. Ada seorang alumni Cintawana suka ceramah di panggung seperti saya, haleangan. Maklum mubalik ya, mesti banyak haleang. Khutbah itu mesti banyak referensi, mesti banyak lagu-lagu, mesti banyak selawatan. Karena mantri nggak bisa formula dokter mantri itu. Mata obatnya kadang-kadang tina tarigu. Generik gitu loh maksud saya. Bayangin. Dilaporin sama guru besarnya. Syekh, Kang, Mama, itu ada alumni yang tukang ceramah kemana-mana keliling. Saya tidak menyebut namanya, Allah al-maghfurlah. Mudah-mudahan beliau juga diampuni oleh Allah karena beliau juga kiai besar pada zamannya. Dilaporkan ke almarhum Cintawana. Apa jawab Cintawana? Keun antepkeun aya jelema cager ku golongan mantri. Jadi para penceramah itu ibarat mantri. Jadi kalau mantri masuk pesantren itu masuk ke tempat dokter umum. Ketemu syekh ahli yang tahqiq ngajinya, itu ketemu dokter spesialis. Maka mantri nggak boleh belaga, nggak boleh sok-sokan. Karena ada dokter umum. Sebaliknya dokter umum juga harus mentransfer ilmunya kepada para mantri agar tidak salah mendiagnosa dan memberikan obat sehingga tidak terjadi orang mabok dalam obat. Nah, umat hari ini masing-masing. Mantri merasa populer, dokter umum merasa ilmunya tidak bisa dibagikan kepada orang lain sehingga eksklusif. Dokter spesialis lebih lagi dan lebih mahal untuk konsultasinya, bayar. Bayangkan kalau agama prakteknya seperti ilmu kedokteran. Ini berbahaya. Masya Allah. Di mana satu pesantren ke pesantren lain geus teu nyambung sanad, geus teu nyambung ziarah, geus teu nyambung silaturahmi. Hilangnya budaya tradisi pesantren. Coba Anda baca dalam buku karangan Profesor Dr. Jan Kasih, di mana di situ ditulis tentang judulnya tradisi pesantren di Nusantara. Pesantren Nusantara itu hebat. Hingga Mbah Hashim merangkai ini ketika beliau sama-sama dengan leluhur kami Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Sayyidah Sempur Paleren belajar bersama-sama di tempatnya Mbah Soleh Dara, Mbah Soleh putranya Syekh Umar. Mbah Soleh inilah yang mengajarkan Akartini tentang Fatimah. Nabi Kaira Kartini melongo
Dia belajar Fatihah, diajar Fatihah sampai dia pakai kerudung. Dia menemukan makna cahaya di balik kegelapan. Maka menurut seorang sastrawan, Kartini setelah belajar di Mbah Soleh tentang surah Fatihah dan terjemah Fatihah, beliau memperoleh habis gelap terbitlah. Itu karena Mbah Soleh. Karena siapa? Mbah Soleh Darat. Mbah Maksum Lasem pun murid Mbah Soleh Darat. Ulama besar. Subhanallah. Kartini waktu setelah belajar Fatihah di tempatnya Bupati Demak di Pendopo Bintoro Demak. Demak Bintoro, pamannya itu Bupati Demak. Ketika datang Mbah Soleh, beliau mendengarkan penerangan tentang Fatihah dan usul kepada pamannya agar disampaikan ke Mbah Soleh belajar agama Islam lebih dalam lagi. Kata Mbah Soleh, aku akan pikirkan caranya. Mbah Soleh membuat karya menyusun tafsir berbahasa Jawa, huruf Arab, huruf Pegon dengan terjemahan bahasa Jawa, dan itu adalah hadiah perkawinan R.A. Kartini 10 juz Al-Quran. R.A. Kartini kemudian menggunakan jilbab dan menutup aurat. Subhanallah. Maka populer R.A. Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Yang keras, wahai engkau, na 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 na, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ulama itu sampai mempengaruhi seorang bangsawan ningrat keturunan Demak Bintoro, R.A. Kartini. Subhanallah. Bagaimana serangan 10 November di Surabaya ketika agresi Belanda kedua, setelah Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa perang suci, jihad komando suci melawan penjajahan Belanda yang kedua kali, sehingga kemudian diserang oleh Bung Tomo. Bung Tomo meminta izin kepada beliau, kemudian mengobarkan semangat perlawanan 10 November di Surabaya hingga teguk lutut sekutu di Surabaya. Jadi ulama itu dulu mempengaruhi budaya, tradisi masyarakat, dipengaruhi oleh ulama. Subhanallah. Nepi ka lagu-lagu ibu di Jawa mah dipengaruhan ku para ulama jeung para wali baheula. Dol gondol pacol-col gembelengan, nyongge-nyongge wadokot. Kabecus. Dan Mang Ceng, ya Abdi kadang-kadang ngiri sama orang Jawa. Kenapa lagu Jawa itu populer di Sunda, sementara lagu Sunda tidak pernah populer di Jawa? Padahal bahasa Sunda, Mang Ceng, itu lebih kaya ketimbang bahasa Jawa. Neda, emam, tuang, dahar, madang, nyatu, cacapek, jajablok, lelebo, naon, dahar dan lain. Bahasa Jawa cuma 2, dahar dan mangan. Bahasa Indonesia cuma 1, maka. Jadi kekayaan bahasa Sunda itu lebih hebat ketimbang bahasa di dunia manapun karena saking kayanya. Ebo, pulem, sare, hees, molor, mejeng. Di Banten aya deui kokojoran. Jadi orang Sunda itu hebat luar biasa. Subhanallah. Hidup Sunda. Hidup Sunda. Maka nanti 2024 saya sudah punya calon presiden orang Sunda dan mohon dukungan. Siapa Kiai? Sule. Mari bersama-sama hidup Sule. Yanda guyon dong guyon. Nah gitu, ngaji itu mesti ceria. Kalau tadi guru kita Cisayong kan bagian ngelmune, saya bagian mengkelambini. Mengkelambeni itu memvariasakan supaya sesuatu yang sudah disampaikan lebih mudah dicerna. Insya Allah. Di pengaruhan Bu kapungkur mah ku ulama. Kapungkur aya pamuda di Semarang, di Masjid Kaum Semarang. Nagok sok rajin di masjid, nguping suara adzan. Lohor ka kuping, Masya Allah, langsung anjeunna ngabangkitkeun Indonesia lewat lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka,
selama hayat masih badan kita tetap Optos. Itu pengaruh ulama. Pengaruh ulama. Baik sebelum kemerdekaan, baik di setelah pasca kemerdekaan. Pra kemerdekaan ulama amat dominan. Pasca kemerdekaan ulama amat dominan. Di mana cetakannya ulama? Pondok pesantren. Loh iya. Lo kok sampean nggak bangga jadi santri piye? Loh iya. Apalagi sampean wong deso. Ya wong deso kalau nggak kaya-kaya amat nggak usah kuliah, ya mesantren. Gitu. Maka mari kita bangun. Insya Tapi ka ulama mah mempengaruhi masyarakat luar biasa, pemimpin kepengaruh, pejabat tinggi negara pengaruh, Soekarno kepengaruhan, menteri-menteri baheula kepengaruhan, sampai kemudian Masya Allah ya Karim, sampai kiai-kiai yang berhimpun di Nahdlatul Ulama menciptakan sebuah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Sebab tanpa ulama tidak akan ada NKRI. Sebelum NKRI lahir itu adalah risk berkumpul tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama di Masuni mendirikan, merekomendasikan dengan mosi integral nasir adalah terbentuknya NKRI karena ulama cinta negaranya. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton. Terus kencang. Langsung kena repna. Indonesia. Subhanallah. Maka kalian ini sebenarnya kader-kader bangsa yang tangguh. Walaupun sekarang panganan dahar itu sekarang sudah tidak pakai suluh, pakai gas. Bahkan nyaris sekarang pesantren-pesantren biaya panganan untuk makan itu sudah ditampung sebulan, untuk sebulan sekali, dan pakai cara dapur umum karena memang kondisinya tidak bisa ngalah suluh. Ayolah. Jadi sesungguhnya kalian diberikan fasilitas mudah oleh Allah, kalian diberikan kelebihan yang hebat oleh Allah untuk menyorong diri kalian mendekati sumber cahaya Allah. Subhanallah. Insya Allah. Baik, terakhir, kepemimpinan Al-Munawwar sejak almarhum meninggal sampai hari ini masih kuat. Alumni masih solid, pengajian alumni masih terus jalan. Putra-putra almarhum kita doakan, terutama yang bungsu, segera punya istri. Mudah-mudahan dengan berkah tarim, dengan berkah Yaman ya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Masya Allah. Dalam membuka anak awewe gitu. Bari parawan nunggu sayang kawin jika di Pulung Minan tuh. Ngan budak Mang Haji na can heueun kawin awewe. Ke pesantren kene insya Allah. Mudah-mudahan gini ya, sulit sekali loh meneruskan orang tua itu, lebih sulit ketimbang bikin sendiri. Saya di Tasik, mertua saya bukan tokoh agama, bukan orang ngaji, hanya pernah aktif di Ansor dulu karena dia lahir di Tunagan dan pusat pendirian NU pertama di Tasik di Tunagan, bebas. Orang tua saya di Banten, saya merantau ke Tasik tanpa bin anu tidak. Mertua saya pun bukan tokoh agama, bukan tokoh masyarakat, orang biasa saja, hanya ketua DKM. Jadi ketika membangun apapun, bikin pondok kayak bikin majlis, nggak sulit. Kenapa nggak sulit? Karena nggak ada beban sejarah. Saya dulu pernah santri 10.000, Pak Lid 8.888. Ya, tapi kalau saya mau, ya ini tahdusan binima. Pertama ada pengajian terbuka dengan ribuan, belasan ribu jamaah di tempat saya di bulan Priangan di Cilembang waktu itu. Saya masih ingat alumni yang sekarang sudah jadi kiai, Mang Ulum, Mang Hamid, kemudian Mang Haji Acep Al-Maghfurlah. Itu sahabat-sahabat saya, Mang Kuneng almarhum, Masya Allah, itu sahabat-sahabat saya. Mang Ajengan Nana Kumis.
Haji Suryana Abdul Fattah sekarang jadi kiai besar di Panjalu, subhanallah. Iya, sekarang sudah dikerok kumisnya karena terdahulu. Gitu. Subhanallah. Saya datang ke Tasik modal nol. Orang tua angkat saya Pak Haji Muslim Sanusi, ketua alumni. Subhanallah, dari nol saya masuk Tasik Malaya. Nggak ada beban bagiku hidup dimanapun. Mau jadi apapun, aku tidak membawa personalitas dan identitas orang tuaku. Aku hanya membawa diriku, dan aku sendiri tidak memiliki diriku sendiri. Aku ruang kosong di antara aku. Liarnya. Karena itu saja. Lo santri ini mesti rajin nulis puisi, peperihan sia nukil tuh bisa. Ya nulislah literasi di buku ulah susuratan wae. Ya kalau susuratan kan dicontohin ku senior sebenarnya. Kamu harus rajin. Ya nggak bisa pakai bahasa Arab, sedang belajar sedikit-sedikit pakai bahasa Arab. Walaupun tarkibnya kabur-kabur, tulis bahasa Arab. Nggak apa-apa. Dan guru itu kita punya Kiai Haji Acep Nur Mubarak Bantar Gedang. Kita punya Kiai Aceng Bantar Gedang. Kita punya Al-Maghfur lah Kiai Bahrum, guru-guru besar kita semua. Coba belajar nulis, bikin puisi, bikin sastra, tapi yang berbau pesantren, yang berbau tentang ke dunia pendidikan pesantren. Itu harus coba diasah oleh anak-anakku sekalian. Sebab katingali banget santri ayeuna mah jauh pi ajenganeun gede mah. Sangat susah. Yang berat itu kalau kalian datang ke rumah kalian dan di sana sudah ada nama besar orang tuamu, di sana sudah ada kebaikan-kebaikan orang tuamu, di sana puluhan tahun sudah dirawat dengan kasih sayang masyarakat sekitar pondok oleh orang tuamu, itu lebih berat meneruskannya. Maka jangan dianggap enteng jadi anak kiai yang sudah punya pondok. Masih muda saya bukan mertua, saya bukan kiai. Aku mau besok dagang pisang goreng gak ada urusan. Imah aing isukan pakai dagang pecel nggak ada urusan. Lawang rumah aku bangun sendiri, bukan pesantren kok urusan aku. Mbregede sahabat. Tapi Mang Encep, Jang Irfan, beliau mempertaruhkan sesuatu yang telah dirintis almarhum berpuluh-puluh tahun. Sikap hilingnya, sikap tawadhu'nya, keilmuannya, bobot kualifikasinya, bobot kuantitatifnya luar biasa almarhum. Dan sekarang dipikul oleh ketiga sedulur ini, yang satu garis darah ini. Bayangkan betapa sulit mengelola sesuatu yang pernah dikelola oleh manusia yang terbaik, yakni orang tua mereka. Maka subhanallah, maka wajib malam ini kita doakan beliau-beliau. Insya Allah. Saya yakin kok anak kiai itu, anak siapa? Kiai. Saya pernah punya teman Gus Aam ya, Gus Am itu. Ternyata saya nggak tahu dia keluarga Syekh Mahfud Tremas. Waktu mondok di Mbah Dimyati di Cidahu, saya nggak tahu dia anak kiai besar, cucu kiai besar, cicit ulama besar. Saya nggak tahu. Abdi ngageroate sok di Jawa, kowe. Karena saya di Cidahu ngaraja, karena saya sahabat Timur Tabong. Tidur pun saya dikobong di sebelah Abuya. Subhanallah, saya nggak tahu dia anak cicit keluarga pesantren besar. Tapi begitu setelah tahu, subhanallah, sampai sekarang santrinya masih ada 10 sampai 11 ribu. Subhanallah, tidak kelihatan dia anak kiai. Seolah-olah dia tidak mau mempertontonkan dia anak ulama. Dia tidak ingin mengenalkan dirinya anak ulama. Kenapa? Lama-lama setelah saya tahu dia ternyata turunan ulama dan sekarang ulama menjadi ulama juga, saya bertanya, apa rahasia yang kau sembunyikan berpuluh-puluh tahun di pondok? Dia katakan, aku memikul beban yang lebih berat dari ruang rohani orang tuaku. Subhanallah. Jadi ulah dianggap enteng mikul ngaran kolote. Maka ngeunah kene anak sodagar. Ngeunah kene anak sodagar. Walaupun tetap ada beban. Bapak beunghar, urang teu beunghar, pek warisan teh aku anak. Eta ada beban. Komo pasantren jeung ilmu. Dengan zaman yang berbeda. Ayahanda Kiai Haji Syekh almarhum pimpinan ma'had daripada pendiri, murabbi, muassis, muaddib, muallim Al-Munawwar. Beliau menempuh ilmu, mencari ilmu dengan cara prihatin, dengan menghadapi berbagai mihnah, ujian-ujian hidup, menghadapi berbagai fitan-fitan yang berjalan pada waktu itu. Betapa berat mencari ilmu pada masa itu dengan kondisi yang amat samporet, cek orang Sunda. Untuk makan saja samporet. Jangan dianggap mudah beli Fathul Mu'in pada tahun itu. Ayah saya pengen punya Fathul Wahab, menjual kambing. Ayah saya. Jangan kalian anggap enteng punya kitab waktu itu. Karena percetakan belum sebesar sekarang. Nah, anak-anak kiai hari ini lebih dimudahkan secara fasilitas oleh Allah. Tetapi kalau saja mereka bergeser dari 4 perkara,
maka kejayaan itu tidak akan bisa ditebus dengan kemuliaan-kemuliaan yang baru. Nauzubillahimin. Barang 4 perkara dalam kehidupan kita yang insya Allah selama yang 4 ini dipegang teguh, dijalankan dengan sungguh-sungguh, engkau akan menemukan keberhasilan. 1. As-siqatu bita'idillah, berpegang teguh, penuh percaya, tanpa reserve kepada janjinya Allah. Ini sulit, Mantak teu saeutik ajengan geus jalan boga murid 10 20 indit ka Karawang, ka Bandung, ka Jakarta jadi tukang kredit. Mohon maaf. Karena memegang sesuatu yang seolah-olah kalau menurut matamu dia tidak nampak kelihatan, maka hati-hatilah dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Sebab kalau engkau menganggap sepele kepada sesuatu yang tidak kelihatan, engkau akan jatuh ditabrak oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Hati-hati. Mending kena ngalawan nudumu kieu tah, aya jirimna. Tapi melawan sesuatu yang tidak nampak dengan mata zahirmu, hati-hati. Bagaimana Bani Israel sudah diajarkan oleh Allah ketika dia menantang Musa, aku tidak akan beriman Musa kepada Tuhan karena engkau hanya melihat sendirian di bukit Turi Sina, dan aku murid-muridmu ingin melihat Tuhan yang kau yakini sebagaimana engkau melihat Tuhan. Hantam ku guludu. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah, hatta nara Allah jahran. Jika Salmannya ngeunang henteu ya lumayan lagam opak kata cek Mang Icep. Dia menantang Allah. Musa, aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu karena engkau melihat Tuhanmu sendirian. Padahal Musa bukan melihat wujud datinya Allah, tapi dibukakan kasar oleh Allah. Lalu kusimpaan li hijabi la raina. Musa hanya melihat sifat kalamnya Allah dengan diawali dibuka hijab dan kembali tutup hijab. Itu pun bisa Musa lisan jatuh terpingsan. Subhanallah, nantang kalau. Maka jangan main-main dengan janji Allah. Ulah main-main dengan janji Allah. Insya Allah. Mang Cep, Mang Ceng, Mang Irfan, insya Allah. Isbiru wasabiru, isbiru wasabiru. Amin. Hiji bekelna harus percaya penuh tanpa reserve tanpa ragu-ragu karena janji Gusti Allah. Siapa orang yang menjalankan agenda Allah, dia akan dicukupkan lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya tidak bermaksud memukobalah antara muktasibin dengan mutajaridin. Tidak bermaksud itu, karena kedua-duanya muktasibin dan mutajaridin adalah makom wasilin. Insya Allah. Barang nu kadua sanggeus asikotu bita'idillah as-sabata bil mabda, pengkuh dina pemberangkatan, dina GBHN pasantren, dina undang-undang pondok, nyekel paguh teu luar leor, dina aturan pasantren, imanu ngurusna wa imanu ngajina wayahna mun aya luar leor sok ditajir bongan salah sorangan. Yang ketiga adalah harus sidqul qasdi, lurus tujuan, semata-mata meneruskan perjuangan ayahanda. Yang keempat adalah kayak ngit-ngit heula. Yang keempat adalah enggak cicing heula.
Bareng. Yang keempat adalah asy-syaja'ah. Berani mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan berani mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik untuk diadaptifkan atau dijamu bahasa santri. Maka yang tiga ini adalah tulang punggung Al-Munawwar. Malam ini sebagai terakhir saya ingin mengajak kita semua berdoa untuk khusus yang tiga ini. Mudah-mudahan Ananda Irfan Allah berikan keteguhan, karena beliau sudah menikmati buminya sejuta para wali di Tarim sana. Ya Tarim, ya Tarim, Ananda Irfan sudah merenggut, pernah tinggal di Tarim, di buminya para aulia kekasih Allah. Ananda Kang Cep juga demikian, sudah pernah belajar di beberapa pondok. Ananda Enceng, Allah berikan kelebihan kemampuan dalam usahanya sehingga hartanya digunakan untuk menolong saudara-saudaranya dan menolong pondok pesantren ini. Tidak ada bedanya ketiga ini. Ketiga ini adalah satu di dalam ruh dan semangat almarhum Syekhuna Mama Hajengan Kiai Haji Mumun Munawwar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sadayana berdiri terakhir. Salawatullah. Catat. Salam soleh ya Nabi. Catatan memaklum yang belakang ke depan. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal kaunu tihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsur wa sururun qad tajadat. Allah ya Nabi salam alaika, yang kencang.
imam Qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Tiluan heula abdi hoyong dipoto sareng tiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin.